Episode 41. Hutang apa? Pertama, kamu menyerangku secara diam-diam di Dragon Mart di Lalu Finale. kabur begitu saja. Hal ini harus kamu ganti rugi kepadaku. Sedangkan poin kedua, pedang peninggalan leluhur wargawan kami diambil oleh bocah sepertimu. Itu adalah milik wargawan kami. Berani-beraninya kamu mengambilnya. Bagaimana menurut Yang Mulia Putri? Xin Ziwen, di sini bukan wilayah Seven Sword Heaven Sect kalian. Yang Mulia Putri, apakah kamu yakin akan melindungi bocah ini dan menjadi musuh Seven Sword Heaven Sect-ku? Yang Chen adalah tamu terhormat kerajaan kami. Dan kamu juga tidak bisa mewakili Seven Sword Heaven Sect. Bahkan Golden Sword Peak pun tidak bisa kamu wakili. Kamu, Bo Shan-shan. Semoga kalian ingat baik-baik. Jangan sampai menyesal nanti. Yang Chen, ayo kita pergi juga. Ibunda pasti sudah menunggu lama. Ibunda, ini adalah sesuatu dari arwah leluhur lantai ketiga Ancient Blood Level yang dia suruh aku berikan kepadamu. Jilid bawah Daluo Daojing. Katanya sudah dibawa pulang. Benarkah ini? Biarkan aku lihat. Keturunan Luofu Ancient Kingdom. Jilid bawah Daluo Daojing. Sudah aku suruh pemuda bernama Yang Chen itu untuk membawa pulang. Pemuda ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Dia akan menjadi harapan kebangkitan kembali Luofu Ancient Kingdom. Ini, bolehkah aku tahu nama kedua tuan muda? Aku Yang Chen. Ini adikku Jian Wukue. Kami menghormat saja. Tak perlu formalitas seperti itu. Kalian adalah tamu terhormat kerajaan kami. Silakan. Tuan Yang silakan masuk. Terima kasih Tuan Yang telah mengawal harta kerajaan kami. Maaf lancang bertanya. Bolehkah memberitahu dari mana di wilayah timur jauh kalian berasal? Yang Mulia Raja, kami berdua berasal dari tempat kecil dan terpencil di timur jauh. Kota Chaoge. Kota Chaoge. 2000 tahun lalu, ada seorang penguasa kuat yang menguasai benua. Namanya Kaisar Yulong. Kaisar ini juga bermargayang. Dan juga berasal dari kota Chaoge. Jangan-jangan Yang Chen adalah keturunan Kaisar itu. Tuan Yang, jangan sungkan-sungkan. Kamu adalah dermawan besar Luofu Ancient Kingdom kami. Mulai sekarang jangan panggil aku raja lagi. Namaku Boli. Panggil saja aku Bibili. Tuan Yang, terus terang saja. Pasti kamu sudah mendengar di lantai ketiga Ancient Blood Level dari arwah leluhur kerajaan kami. Aku dengan sungguh-sungguh mengundang menjadi penasihat agung Luofu Ancient Kingdom kami. Bagaimana? Yang Mulia Raja, aku masih tingkat 5 Martial Supreme. Lelucon ini tidak boleh dibuat. Aku terlalu terburu-buru mencari bakat. Tidak memperhatikan tingkat kultivasi NU saat ini masih rendah. Begini saja, Yang Chen, setelah kamu naik ke performance yang realm nanti, baru menjabat sebagai penasihat agung kerajaan kami, bagaimana? Itu masih bisa. Sepertinya kalau hari ini tidak menyetujui sesuatu, pasti tidak bisa keluar dari istana ini. Kalau begitu, aku punya satu permintaan lagi. Bagaimana menurut Tuan Yang tentang putriku? Yang Mulia Putri cantik luar biasa. Bakatnya juga istimewa. Sungguh putri langit yang membanggakan. Kalau begitu, aku akan menikahkan putriku dengan Tuan Yang. Bagaimana? Yang Mulia Raja, Yang Mulia Putri sangat cantik. Aku benar-benar tidak layak untuknya. Aku malah senang. Tapi dia malah bersikap tenggan. Sungguh keterlaluan. Tuan Yang, apa putriku tidak cocok untukmu? Atau ada alasan lain? Mohon maaf Yang Mulia Raja. Aku sudah menikah. Untuk Yang Mulia Putri, aku benar-benar tidak berani berharap. Tuan Yang, pemilihan pasangan hidup bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal saling mengenal dan mendampingi. Biarkan Xian-Xian menemanimu untuk sementara waktu. Kalian berdua saling mengenal dulu. Ini. Baiklah, lebih baik mengikuti daripada menolak. Tuan Yang, Xian-Xian orangnya lembut dan pemalu. Kamu bimbing dia ya? Oh iya, besok pagi kalian berangkat kembali ke Secret Realm. Dengan Qiangshan sebagai pemandu, pasti kamu jadi lebih mudah. Terima kasih Yang Mulia Raja. Oh Yang Mulia Raja, di mana tempat yang punya kesempatan besar di Dongchuan Secret Realm? Tentu saja Gunung Fengshan. Gunung Fengshan. Kedengarannya hebat sekali. Benar-benar orang desa. Bahkan Gunung Fengshan tidak tahu. Di seluruh Dongchuan, siapa yang tidak kenal Gunung Fengshan? Besok suruh Xian-Xian mengajakmu melihat sendiri. Besok sepertinya tidak bisa. Setelah menjelajahi Secret Realm kali ini, aku merasa akan ada terobosan. Harus bertapa dulu untuk sementara waktu. Semoga kultivasi Tuan Yang semakin maju. Xian-Xian, antar Tuan Yang ke ruang latihan rahasia kerajaan kita. Kalian berdua ikut aku. Setelah mereka masuk Secret Realm, kamu juga ikut masuk diam-diam. Semua perkataan dan tindakan mereka catat untukku. Jangan sampai ada yang terlewat. Baik. Episode 42.
Xiao Kue, setelah latihan tertutup ini, aku sudah mencapai tingkat 9 ranah Huzong. Kalau bukan karena aku masih ingin mengasah dasar, sekarang sudah masuk ranah Tianhe. Xiao Kue, kau sekarang tingkat berapa? Kak, aku juga terobosan. Sekarang ranah Tianhe tingkat 5. Apa? Ranah Tianhe tingkat 5? Kalian berdua kok bisa naik secepat ini? Biasa aja. Yang mulia putri, selama kami berdua latihan tertutup, ada kejadian besar di alam rahasia ini? Ada. Satu-satunya jenius di daftar jenius Dongchuan bernama Feng Yuanzheng akan membuktikan diri di Gunung Fengshen. Jenius? Apa nggak lebay? Kak, tadi kita kan mau ke Gunung Fengshen? Pas banget buat lihat. Kak, kita sudah sampai. Xiao Kue, inilah target pertama kita keluar dari timur jauh. Taklukkan gunung ini. Dua orang bodoh. Begini saja mau menaklukkan Gunung Fengshen. Benar-benar tidak tahu diri. Kau juga mau mencatatkan nama di Gunung Fengshen? Bagus, punya semangat. Anjing peliharaan mereka saja sesombong ini. Benar-benar nggak ada harapan. Ini adalah dinding gema kekuatan dewa. Pukul dinding batu ini dengan palu, sampai terdengar 3 kali gema. Maka bisa mencatatkan nama di dinding gema kekuatan dewa ini dan menjadi jenius. Segampang itu? Palu batu ini beratnya 100.000 kati. Kultivator puncak ranah Tianhe biasa saja, nggak bisa angkat. Orang yang nggak tahu diri. Aura yang familiar. Kak Xiao, sini. Saudara Yang Chen, jangan keras-keras. Kau siapa? Feng Xiao, dia teman saya. Baru pertama kali ke Gunung Fengshen. Nggak tahu ini wilayah Feng Xiao. Mohon maaf. Jenius pertama Dongchuan ternyata kelakuannya begini. Minggir, kau menghalangi. Bocah itu goblok ya. Belum pernah mati kayaknya. Berani cari masalah sama Feng Yuanzheng. Dengar-dengar kau cukup terkenal. Tapi kau kuasai tempat ini nggak pantas kan? Masa orang lain nggak boleh ikut ujian Fengshen? Kau bocah ini cukup sombong. Aku uji kau 1 jurus. Kalau kau bisa tahan, aku akan minggir. Pergi. Murka bintang! Bocah ini bisa tahan 1 serangan Feng Yuanzheng. Dia asalnya dari mana? Jangan-jangan dari aliran tersembunyi? Kekuatan besar, aku tunggu penampilanmu selanjutnya. Kalian sampah semua, lihat baik-baik. Ini! Bocah ini jangan-jangan mau angkat palu kekuatan dewa pakai 1 tangan? Sepertinya orang itu memang punya kekuatan bawaan luar biasa. Tapi mau angkat palu kekuatan dewa dengan 1 tangan, itu khayalan. Kekuatan semengerikan ini, dia masih manusia? Cuma 2 kali gema. Masih kurang sedikit. Kak, lebih susah dari bayangan saya. 3 kali gema 1 tangan, kayaknya saya masih harus latihan lagi. Kau coba deh. Pasti bisa. Feng Xiao kan satu-satunya jenius Dongchuan. Dia mau melakukan pencapaian Fengshen yang terkenal itu. Kita ke sana buat apa? Malu-ngaluin? Jangan-jangan mereka berdua dari aliran dewa tersembunyi? Xiao Yunyang, 2 bocah itu asalnya dari mana? Feng Xiao, saya dengan kedua saudara itu juga baru kenal belum lama. Mereka dari aliran tersembunyi. Apa? Ternyata dari aliran tersembunyi? Pasti aliran tersembunyi. Kalau enggak, masa sehebat itu kita enggak pernah lihat? Benar-benar. Aliran tersembunyi? Ini adalah prasasti jejak, harta karun yang bisa memurnikan kemurnian tenaga dalam. Dan kalau tenaga dalam sangat murni, bisa lolos ujian prasasti jejak dan langsung menjadi dewa. Tuan, tenaga dalam Anda sudah terkondensasi ke sumber. Tapi ada yang tercampur, terutama tenaga dalam kematianlah. Lebih baik gunakan benda ini untuk memurnikannya. Xiao Kue, kita pergi. Lihat, itu iblis wanita gerbang setan Sendao, Xiangguan Hanyun. Dia juga datang ke Gunung Fengshen, makin seru nih. Kakaknya Xiangguan Hanjian salah satu dari 10 jenius Dongchuan. 2 bocah dari aliran tersembunyi yang kalian bilang di mana? Mereka di prasasti jejak.
Episode siapa yang Chen dan Jian Wukue? Keluar Aku sekarang. lagi latihan penting. Siapa nih? Cantik, aku yang Chen. Boleh tahu namamu? Dengar-dengar kamu dari aliran tersembunyi. Ah, cantik bercanda. Aku bukan dari aliran tersembunyi, cuma dari desa terpencil. Nggak penting. Anda bisa aja bercanda. Jadi meremehkan saya dong. Yang Chen, wanita ini Shangguan Hanyu, dijuluki penyihir iblis. Sombong dan kejam. Hatinya jahat, suka main-main. Hati-hati sama dia. Yang Chen dan adikmu Jian Wukue. Aku wakili aliran iblis Hendao, mengundang kalian bergabung dengan kami. Cantik, sepertinya kamu bakal kecewa. Aku sudah ada yang punya. Dan sebagai pria, nggak boleh plan-plan. Kakak Yang Chen, toh kalian berdua mau gabung ke suatu aliran juga. Masa nggak bisa pertimbangkan aku? Tuan, wanita ini punya garis darah Hinhuo. Untuk pria, wanita dengan garis darah ini adalah pasangan kultivasi terbaik. Kultivasi ganda dengannya bisa tingkatkan kekuatan tubuhmu drastis. Cantik, kita belum kenal akrab. Gimana kalau kamu tinggal di sampingku? Kita saling kenal lebih dalam dulu. Bisa sih. Tapi penggemar aku banyak banget. Ikut kamu terus. Takutnya bikin kamu repot. Pasti pangeran yang sebagai pewaris aliran tersembunyi. Nggak takut masalah begitu. Aku terima tawaranmu. Dia belum tahu seramnya Shangguan Hanjian kayaknya. Bocah ini cari mati. Aku berani jamin kalau ketemu Shangguan Hanjian, dipukul mati masih untung. Itu Feng Yuanzheng lagi tes menjadi dewa. Akhirnya terkenal di Gunung Fengshen. Tapi aku pakai 2 tangan. Kau pemuda itu juga pakai 2 tangan waktu itu. Wan Liancheng. Ternyata Wan Liancheng juga datang. Kerajaan Dongchuan serius banget mau dapetin Feng Yuanzheng. Feng Yuanzhang, aku atas perintah kakek kaisar khusus masuk ke alam rahasia, resmi mengundangmu jadi penasehat kerajaan kami. Terima kasih pangeran datang langsung. Feng sangat berterima kasih. Feng Yuanzheng, aku atas perintah guru datang memberitahumu. Kamu dapat kualifikasi masuk Akademi Air kami. Bisa masuk salah satu dari 5 aula Akademi Air kami untuk berlatih. Apa? Akademi Air segitu gengsinya? Feng Yuanzheng cuma dapat kualifikasi masuk doang. Itu Akademi Air. Salah satu dari 4 kekuatan besar loh. Dengar-dengar di Akademi Air ada Akademi Api yang gak terima orang luar. Di dalamnya semua orang adalah raksasa tak terkalahkan. Feng Yuanzhang, kamu juga pendekar pedang. Di Dongchuan, aliran 7 pedang langit kami pilihan terbaikmu. Kalau kamu bisa gabung puncak pedang emas kami, langsung jadi murid kinti. Feng Yuanzhang, kakakku lagi dalam perjalanan ke Gunung Fengshen. Kalau aku kurang berpengaruh, dia yang bakal undang kamu langsung. Xin Xiwen kekuatannya luar biasa. Kali ini harusnya berhasil jadi dewa. Ini kesempatan terakhirnya. Xin Xiwen sebenarnya sudah lama bisa naik ke Zifu. Tapi nggak mau terobos. Pasti buat terkenal dengan jadi dewa di Gunung Fengshen. Pangeran Wu, terima kasih atas perhatian aliran 7 pedang langit. Aku rasa Akademi Air lebih cocok untukku. Feng Yuanzheng, kayaknya kita bakal jadi teman sekelas. Keluar dari alam rahasia, setelah kamu selesai urusan dunia datang sendiri ke Akademi Air. Lihat, itu Yang Chen dan Jian Wukue. 2 murid aliran tersembunyi itu. Mereka juga datang. Dengar kalian berdua dari aliran tersembunyi. Aku wakili kerajaan Dongchuan. Dengan tulus mengundang kalian jadi penasehat. Penasehat? Pangeran, kalau jadi penasehat kerajaan, apa saja keuntungannya? Penasehat kerajaan kami statusnya terhormat. Sumber daya latihan sama dengan keturunan langsung kerajaan kami. Ada teknik bela diri tingkat surga nggak? Ini beneran dari aliran tersembunyi. Langsung nanya teknik tingkat surga. Yang Chen kenapa sih? Materialistis banget. Kalau syaratnya begitu, kayaknya nggak ada aliran di Dongchuan yang sanggup tampung dewa besar kayak gini. Xin Xiwen datang. Kak, Feng Yuanzheng sudah putuskan ke Akademi Air. Tapi sekarang ada 2 orang di sini dengan bakat super luar biasa. Pewaris aliran tersembunyi yang lagi latihan di dunia. Kalau bisa rekrut mereka. Lucu banget. Ini bukan Yang Chen? Beberapa hari nggak ketemu, tiba-tiba jadi pewaris aliran tersembunyi. Hebat juga kamu. Pangeran Wen, kita berjodoh banget ya. Ini benar kata pepatah. Musuh bebuyutan pasti ketemu. Tapi Pangeran Wen gak kapok ya. Ketemu aku pasti kamu sial lagi. Episode 44. Kalian semua ditipu. Ini 2 penipu. Beberapa waktu lalu aku juga kena tipu mereka.
Mereka dari perguruan klasteri bernama Dong Huang Jianzong di ujung timur sana. Dua orang barbar dari timur jauh. Berani juga kau. Sampai nekat menipu kekaisaran Dongchuan kami. Kau mencari mati. Kalian salah paham. Sejak masuk ke alam Dongchuan, aku selalu bilang aku dari Dong Huang Jianzong. Xiao Yunyang bisa jadi saksi. Soal perguruan tersembunyi. Itu semua hayalan kalian. Sama sekali bukan urusanku. Shan adalah putri kerajaan Luofu. Dia selalu bersamaku. Dia bisa jadi saksi identitas kami berdua. Yang Chen, dasar kau. Ini bukan di kerajaan Luofu lagi. Yang Chen, mati kau. Bayi dukung. Tunggu dulu, Wen. Mereka berdua temanku. Tolong hargai aku. Lepaskan mereka kali ini. Kau bisa lindungi dia sekarang, tapi tidak selamanya. Ayo pergi. Terima kasih, Feng sudah membantu. Bisa membantu kalian adalah kehormatanku. Aku baru saja masuk Akademi Air. Kalau ada yang bisa kubantu, datang saja ke Akademi Air. Orang-orang ini benar-benar buta. Jian Wukwe saja sudah sangat berbakat. Apalagi yang Chen ini. Untung aku bantu sekarang, dapat karma baik. Kak, aku mau lawan Xin Xiwen tadi. Rasanya dia bukan tandinganku lagi. Nanti juga ada kesempatan. Ayo, kita lanjut latihan energi dalam. Saat aku jadi terkenal di Menara 9 Sisi, saat itulah yang Chen akan mati tanpa tempat kubur. Kak, berhasil? Tuan, yakin benih bela diri sudah berubah? Ya, benih bela diriku sudah transformasi kedua. Tuan, bakatmu sungguh mengejutkan. Kau tahu, bahkan jenis tingkat 9 ranah Zifu. Hampir semua tidak bisa transformasi kedua benih bela diri. Apa? Kenapa di sana ramai? Kak, itu Xin Xiwen mencoba jadi terkenal di Menara 9 Sisi. Ayo kita lihat juga. Kurasa Xin Xiwen punya peluang sedikit. Siapa tahu dia berhasil. Ini Menara 9 Sisi, menguji kekuatan jiwa. Kalau bisa nyalakan 5 dari 9 lampu, berarti berhasil. Astaga, baru beberapa detik, sudah 4 lampu menyala. Xin Xiwen akan berhasil. Ya ampun, jiwa Xin Xiwen sekuat apa sih? Terlalu hebat. Kukira seberapa hebat. Segitu doang. Tunggu, tidak benar. Sialan! Matamu tajam. Langsung tahu orang ini tidak bisa. Yang Ken, jangan tertawa. Sekarang tidak ada Feng Yuanzhen yang lindungi kau. Bersiaplah mati. Baik. Tunggu. Orang ini mau apa lagi? Aku mau jadi terkenal di Menara 9 Sisi sekarang. Xin Xiwen adalah jinnya super generasi baru puncak jinjian. Tidak mungkin menyerangku secara diam-diam kan? Kak, ada aku. Aku akan lindungi kau. Dua bocah sombong. Akan kubiarkan kalian hidup sedikit lebih lama. Rong, dengan kekuatan jiwaku, harusnya mudah lulus tes ini kan? Tentu saja, jiwa Tuan sudah melampaui tingkat Houtian. Bahkan banyak praktisi tingkat Xiantian jiwanya tidak sebanding denganmu. Rong, jiwaku benar-benar melampaui tingkat Houtian? Tentu, Tuan. Jiwa adalah kekuatan batin. Seperti kultivasi, juga punya pembagian tingkat besar. Di tingkat Houtian, kekuatan batin dibagi menjadi tanpa bentuk, membentuk wujud, dan kristalisasi 3 tahap. Rong, bisa beritahu jiwaku sekarang di tahap mana? Tuan, jiwamu sudah masuk awal ranah Zong. Ranah Zong? Tuan, pengetahuan dasar ini, nanti kalau kultivasimu lebih tinggi, akan tahu sendiri. Ujian Menara 9 Sisi ini tidak sulit bagimu. Tapi, kalau bisa nyalakan 9 lampu, ada hadiah yang bagus. Episode 45. Orang ini mau jadi dewa? Mau berdiri seperti bodoh buang waktu aku? Dimulai. Yang Chen mulai ujian di Menara 9 Sisi. Xin Xiwen saja gagal. Yang Chen cuma anak kampung dari timur jauh. Bisa nyalain 1 lampu aja sudah untung ser. Belum tentu. Jian Wukwe hampir saja jadi dewa di dinding gema.
Apa yang terjadi? Itu apa? Cahaya keilahian. Ya ampun, siapa? Siapa yang berhasil lulus ujian menara 9 sisi? Mustahil! Bocah ini nyalain 8 lampu sekaligus. Tidak. Bocah ini tidak boleh hidup. Kalau tidak, nanti aku pasti mati di tangannya. Kalian lihat, lampu ke-9 juga hampir nyala. Kakakku memang hebat. Ini, Yang Chen ini sebenarnya siapa? Lampu ke-9 nyala. Siapa? Siapa yang membangunkan aku? Semut tak tahu diri. Manusia, mengikuti perjanjian kuno, kau berhasil nyalakan menara 9 sisi di tingkat mortal. Maka aku berikan padamu kristal jiwa ilahi. Kristal jiwa ilahi ada di dalam menara 9 sisi. Kau sendiri yang harus mengendalikan kesadaran ilahimu untuk menyatunya. Menyatu? Bukannya langsung dikasih? Aku tidak tahu caranya. Aku tidak tahu caranya. Tunggu dulu. Jangan pergi. Setidaknya kasih tahu caranya. Tuan, aku punya teknik penyatuan kesadaran ilahi. Dengan kekuatan kesadaran ilahimu, sebentar lagi pasti berhasil. Tuan, terima ini. Baik, coba sekarang. Berhasil. Pemahaman Tuan luar biasa. Satukan. Aku baru sadar. Tadi apa yang terjadi? Yang Chen jadi dewa di menara 9 sisi. Bukan cuma jadi dewa, dia nyalain 9 lampu sekaligus. Bahkan panggil roh gunung kuno. Kak tidak apa-apa? Bunuh! Kak! Kalian semua kenapa? Lama sekali tidak pergi. Jangan-jangan tanah tidak bisa jadi dewa. Jadi mau ikut kuntung dari aku? Silakan lihat. Aku tidak perhitungan seperti kalian. Oh iya, yang tadi bilang aku tidak bisa. Mana? Diam sekarang. Yang Chen ini, sungguh orang rendah yang beruntung. Cuma jadi dewa di menara 9 sisi. Kau pikir bisa jadi terkenal di 3 tempat lain juga? Kalau roh gunung tidak turun tangan, Yang Chen sudah mati dibunuh Xin Xiwen. Xiao Jun, mau coba? Ujian di menara 9 sisi sebenarnya mudah. Kak, sepertinya kekuatan kesadaran ilahiku tidak cukup. Tidak bisa nyalain 5 lampu. Tidak apa-apa. Kelebihanmu bukan di kesadaran ilahi. Nanti kalau ada kesempatan, harus tingkatkan kesadaran ilahimu. Kekuatan kesadaran ilahi sangat penting. Sekarang kita coba batu penguji jiwa. Kekuatan jiwa adalah dasar kultivator. Kita harus berlatih dengan serius. Yang Chen, batu penguji jiwa itu menguji kekuatan jiwa. Tidak semudah yang kau pikirkan. Bisa atau tidak? Baru tahu kalau dicoba. Tuan, aku rasa kekuatan jiwamu lulus ujian batu penguji jiwa bukan masalah. Tapi bisa dapat hadiah atau tidak, itu sulit. Rong Lao, bagaimana tingkatan kekuatan jiwa dibagi? Tuan, pembagian tingkat kekuatan jiwa sama dengan kesadaran ilahi. Tingkat mortal ada 3 tahap, yaitu tanpa bentuk, wujud padat, dan kristalisasi wujud. Kau sekarang kira-kira di tahap wujud padat. Itu. Xiao Chen, Xiao Kue, Xiao Chen. Kau benar-benar hebat. Dita kau jadi terkenal sudah aku dengar. Cai, Ge? Kok cuma kau sendiri? Jangan dibahas. Cai, dengan bakatmu, pasti mudah jadi terkenal di gunung keilahian. Kau mau coba yang mana? Episode Jadi legenda. 46. Ada lagi yang mau jadi legenda. Oh, siapa? Kamu saja bisa. Aku sebagai kakak, kau tidak berhasil jadi legenda. Nama kita semua jadi jelek dong. Siapa dia? Dari nadanya kayaknya kakaknya Yang Chen. Jangan-jangan dia juga jenius tersembunyi. Kak Cai, tadinya aku mau coba batu jiwa dulu. Mau kakak duluan? Batu jiwa sih lewat dulu. Agak susah. Yang lain bisa dicoba. Kak Cai, kalau gitu dari menara 9 sisi aja. Xiao Kue, kok nama kamu tidak ada di menara 9 sisi? Kak Chai, aku masih bodoh dan muda. Tempat ujian jadi legenda di gunung legenda ini. Cuma dinding gema kekuatan yang ada yakin. Yang lain belum bisa. Bikin malu kakak dan kamu. Punya saudara jenius kayak kalian berdua. Sial bener dah.
Aku tidak buru-buru. Xiao Chen, tadi kalian mau coba batu jiwa kan? Bagus juga. Ini pertama kali aku ke Gunung Legenda. Aku juga pengen lihat batu jiwa. Oke, Kak Chai, biar aku coba dulu. Ini kenapa? Tuan, ini batu jiwa dibuat dari material spiritual khusus. Selain kekuatan jiwa, bisa melelehkan hampir semua jenis energi lain. Ini apa? Ini. Ada yang jaga legenda di batu jiwa. Tidak pernah ada yang bisa menulis nama di batu jiwa. Jangan-jangan ada jenius tersembunyi. Bocah, ternyata kamu lagi. Mengikuti perjanjian kuno. Manusia, namamu yang Chen kan? Kamu akan dapat satu batu jiwa murni. Aku akan buka segel batu jiwa khusus untuk kamu. Buruan serap. Batu jiwa murni? Ronglao, apa itu batu jiwa murni? Di mana cara serapnya? Kekuatan jiwa Tuan sudah sekuat ini. Jangan-jangan bola hitam itu benih iblis agung? Ronglao, Tuan, jiwa dan kekuatan itu nyambung. Teknik Shangqing yang baru kamu pelajari bisa kendalikan kekuatan jiwa untuk serap batu jiwa murni. Tapi, Tuan, bahkan untuk kultivator tingkat bawaan, batu jiwa murni itu harta jiwa paling berharga. Sayangnya, meski kamu serap, sepertinya tidak akan ada gunanya. kenapa? Tuan, kekuatan jiwa kamu sudah sangat kuat. Kalau tidak salah, batu jiwa murni tidak berguna buat kamu. Coba dulu baru tahu. Ronglao benar. Tadi aku serap sedikit batu jiwa murni. Tapi tidak ada peningkatan. Xiao Kue, buka kesadaranmu. Aku coba kirim energi batu jiwa murni ke kamu. Masuk kesadaranmu nanti. Langsung gabung sama kekuatan jiwamu. Batu jiwa murni? Tangkap! Xiao Kue, kamu baik-baik aja? Kak Chai, Xiao Kue lagi serap batu jiwa murni. Kita jaga dia sama-sama. Yang Chen, kami sekte 7 pedang undang kamu gabung. Kamu pendekar. Masuk sekte 7 pedang itu pilihan terbaik. Saudara, aku musuh besar Xin Xiwen. Kamu yakin tidak apa-apa? Yang Chen, kamu belum kenal sekte 7 pedang kami. Mereka tahu, sekte 7 pedang punya 7 puncak, masing-masing sapu jalan. Mereka di puncak pedang emas memang sombong. Berhubungan sama jalan pedang yang mereka latih. Tapi aku di puncak pedang jiwa beda. Selalu fokus, rendah hati, melatih sifat. Terima kasih atas tawarannya. Kesungguhan kalian di puncak pedang jiwa aku rasakan. Tapi sekarang belum waktunya aku memutuskan. Kak Chai, sekarang giliran kakak. Dengan kemampuan kakak, nulis nama di batu jiwa. Harusnya gampang. Kamu kok tidak tahu rendah hati? Kita terus kayak gini. Gampang dimusuhi orang. Tunggu dulu. Kak, kekuatan jiwaku bertransformasi. Kekuatan jiwa bertransformasi? Jangan-jangan gara-gara yang Ken? Xiao Kue, kekuatan jiwamu Jadi bertransformasi. legenda di baku jiwa pasti tidak masalah. Coba deh. Pasti bisa. Meski tidak bisa lulus seperti kakak. Tapi nulis nama pasti bisa. Jianwu Kue beneran nyala. Jangan-jangan informasinya salah. Batu jiwa bukannya paling susah. Masa sih Xiao Kue juga sekuat itu? Ini. Episode 47. Kak, batasku cuma 6 cincin jiwa. Apa aku bikin kamu malu? Xiao Kue, jangan sedih. Sudah bagus sekali kok. Kita baru 20 tahun, masih muda. Itu, perutku agak nggak enak. Aku ke toilet dulu ya. Kak Dai, Yang Chen, aku datang membawa perintah yang mulia khusus Kaisar. mengundangmu bergabung dengan kekaisaran Dongchuan kami. aku cuma orang dari timur jauh. Nggak nyangka sampai mengusik penguasa kekaisaran. Tersanjung sekali. Tuan Muda Yang, jangan buru-buru menolak. Dengar dulu syarat kami baru putuskan. Sejenius apapun, setelah bergabung dengan kekaisaran kami, tetap saja budak wargawanku. Katakan, apa syaratnya? Yang Chen, Yang Mulia Kaisar bilang kalau kamu mau bergabung dengan kekaisaran kami selain ibu kota, boleh pilih kota mana saja untuk jadi penguasa. Ini jabatan tinggi yang berkuasa atas wilayah. Selain itu, perbendaharaan rahasia kerajaan kami bebas kamu akses tanpa syarat.
Di perbendaharaan rahasia kerajaan kami, ada harta langka tak terhitung. Bahkan ada satu jurus tingkat langit. Yang mulia, aku sedang mau ke prasasti untuk jadi dewa. Ini nanti saja ya. Apa? Kamu mau jadi dewa lagi di prasasti? Berhasil! Mengerikan sekali. Nggak nyangka energi dalam Yang Chen juga seganas ini. Inilah jenius sejati. Cuma 6 jalur. Belum sampai batas maksimal 9 jalur. Tetua Rong, harta apa yang ada di dalam prasasti? Tuan, di prasasti ada 3 tetes cairan spiritual murni. Memang harta terbaik untuk energi dalam. Apalagi buat petarung tingkat bawaan. Kalau dapat 1 tetes, pasti bisa memurnikan energi dalam secara drastis. Cairan spiritual murni. Kedengarannya memang bagus. Pengen banget dapetin. Tunggu dulu. Aku bisa coba energi dalam dutian. Apa? Kalian lihat! Tuan, ternyata kamu punya bakat elemen petir. Bagaimana bisa bangun? Dulu aku ketemu badai petir aneh di pegunungan Chaoge. Iseng jalankan kitab Kentian. Terus tiba-tiba bakatnya kebangkitan. Tuan, kitab Kentian kamu dapat dari mana? Dari warisan arwah petarungku. Arwah petarung bisa menurunkan ilmu petarung? Arwah petarung lain nggak bisa ya? Sepertinya tuanku yang terlalu muda ini menyimpan rahasia besar. Siapa yang membangunkanku? Loh, kamu lagi? Ayo ambil hadiahnya. Ambil saja. Cairan spiritual murni ini kayaknya nggak muat aku serap sendiri. Yang lebih jangan sampai mubazir. Kak Cai, Xiao Kue, kalian tempelkan tangan ke prasasti. Jian Wukue sama Do Huang Wang Cai ngapain? Pasti ada alasannya mereka begitu. Kayaknya Yang Chen lolos di prasasti. Roh gunung kuno bagi-bagi hadiah. Kenapa aku nggak punya sahabat sebaik Yang Chen? Energi dalamku kok memurni dan naik level? Tamu bagi hadiahnya ke Tami? Xiaokui, kakakmu mau terobosan. Terobosan? Kakak mau terobos ke tingkat Tianhe? Apa? Yang Chen sebelumnya belum tingkat Tianhe. Terus dia gimana bisa jadi dewa terus-terusan? Nggak masuk akal. Belum pernah dengar yang begini. Sekarang terobos ke Tianhe. Sekuat apa dia? Kak, cepet banget. Ini namanya kembali ke kesederhanaan. Kamu sana murnikan energi dalammu. Tapi sudah waktunya. Aku mau ke dinding gema untuk jadi dewa. Tetua Rong, aku belum belajar jurus tubuh yang hebat. Ada yang cocok enggak? Tentu ada satu. Namanya 3 serangan naga ekstrim. Dengan bakatmu, nggak sampai setengah hari bisa kuasai serangan pertama. Memang Tetua Rong terbaik. Jadi serangan pertama begini caranya. Aku paham. Lihat. Yang Chen bergerak. Menurut kalian, berapa kali gema dinding kekuatan ilahi bisa dia keluarkan? Kayaknya 3 kali pasti bisa. Tapi kalau mau sampai 9 kali untuk lolos, susah kayaknya. Ini masih manusia. Energi dalam, kekuatan jiwa, kekuatan mental kuat sudahlah. Kok kekuatan tubuhnya juga segila ini? Cuma 6 kali. Masih kurang 3 kali untuk lolos. Episode 68. Apa yang tersembunyi di dinding domah kekuatan dewa? Tuan, di dalamnya ada 3 mata Naihe. Mata Naihe? Apa hubungannya dengan peningkatan fisik? Ini biji dari pohon Naihe kuno. Tanaman spiritual zaman dahulu. Di dalamnya tersimpan energi kehidupan yang luar biasa. Bisa meningkatkan fisik makhluk hidup secara drastis. Aku harus mendapatkan mata Naihe itu. Apa yang dilakukan Yang Chen? Berlatih. 6 suara belum cukup. Jangan-jangan dia mau tamat? Jangan melamun. Yang Chen akan tantang dinding demam kekuatan dewa lagi. Tunggu. Kok cuma 1 suara? Siapa? Kamu lagi? Mana hadiahnya? Ya sudah, ambil saja.
Tuan, sekarang kamu sudah jadi tubuh spiritual bawaan. Kak, Xiao Kui, kalian berdua coba juga. Aku petarung pedang. Kekuatan fisik murni bukan keahlianku. Nggak usah deh. Aku mau coba. Tadi aku sudah ajarkan 3 serangan naga ekstrim ke Xiao Kui. Kayaknya Xiao Kui udah paham triknya. Cuma 8 suara? Berhasil? Suara terakhir ini dihitung, Kak? Kapan selesainya? Ganti orang? Hadiahnya. Ambil. Yang Chen, Jian Wukui, kalian berdua bisa masuk ke Kaisaran Dongchuan. Kalau ada permintaan, sampaikan saja. Yang bisa kami penuhi pasti akan kami penuhi. Yang Chen, gabung ke puncak pedang jiwa. Kalau masuk, kamu langsung jadi calon putra pedang. Aku merasakan keseriusan kalian dari puncak pedang jiwa. Diam semua! Betul, kamu orangnya. Kamu yang Chen kan? Mulai sekarang kamu adik ke-6 Akademi Api kami. Anak siapa ini? Bocah dari mana? Kamu tahu ini tempat apa? Cepat pergi. Wajahmu sudah aku ingat. Nanti di gunung aku laporkan ke kakak ketiga. Bilang kamu ganggu aku. Lihat saja nanti dia bakal hajar kamu. Dik, siapa kakak ketigamu? Kakak ketigaku Shen Langran. Apa? Shen Langran? Yang dari Akademi Api? Selain dia, tidak ada Shen Langran yang lain. Bocah ini dan Shen Langran. Siapa sebenarnya mereka? Kakak ketigaku bilang, yang Chen sekarang adik ke-6 kami di Gunung Pintu Api. Ada yang keberatan? Gunung Pintu Api? Tidak ada keberatan. Aku ingat di Dongchuan tidak ada kelompok bernama Gunung Pintu Api. Jangan-jangan sekte tersembunyi? Yang Chen, Gunung Pintu Api itu ya Akademi Api. Akademi Air dan Api ada di Gunung Kemar, luar kota Kemar. Gunung Pintu Air di luar untuk Akademi Air. Gunung Pintu Api di dalam untuk Akademi Api. Terus Shen Langran ini siapa? Apa dia begitu hebat? Bukan sekadar hebat. Yang Chen, Shen Langran adalah nomor 1 di papan Raja Dongchuan. Dijuluki Raja Guanfeng. Pedang anginnya tidak tertandingi. Raja bela diri yang tewas di tangannya tidak terhitung. Berapa umur Raja Guanfeng ini? 29. Baru 29 sudah tak terkalahkan di tingkat Raja bela diri? Di mana? Adik kecil ke-6. Cepat panggil kakak. Boleh aku tanya? Kalau aku gabung ke Gunung Pintu Api, apa untungnya? Untung? Kakak ketiga nggak bilang ada untung apa. Oh iya, gabung ke Gunung Pintu Api kami memang nggak ada untung lain. Tapi ada satu untung yang pasti nggak kamu sangka. Untung apa? Di seluruh Dongchuan, tidak ada yang berani ganggu orang Gunung Pintu Api kami. Sehebat itu? Ada yang berani bikin masalah di depan orang Gunung Pintu Apiku? Tidak berani. Baru ingat, istriku mau melahirkan. Aku pergi dulu ya. Kakak 5. Aku masih belum paham situasi Gunung Pintu Api. Bisa dijelaskan? Cerewet banget. Sudah bilang berkali-kali, panggil kakak 5, bukan kakak kecil. Soal situasi di gunung, nanti kamu sampai di atas sendiri juga paham. Kakak 5 di ujian Wukui. Sama abangku Dong Huang Wang Chai bisa ikut masuk Gunung Pintu Api enggak? Jian Wukui pernah kakak ketiga sebut. Katanya boleh coba jaga gerbang. Sekalian bantu kakak 4. Yang lain nggak boleh. Aku mau. Gawat, cuma aku yang nggak ada yang mau. Malu besar. Episode Dong 49. Huang Wang Chai, aku baru terima surat dari guru. Katanya kau punya jiwa tulang, jenius langka untuk latihan pedang jiwa. Aku resmi mengundangmu bergabung dengan puncak pedang jiwa kami. Jiwa tulang? Pedang jiwa? Ini. Tuan, Dong Huang Wang Chai memang jenius pedang. Dia punya jiwa tulang. Sangat cocok latihan pedang jiwa. Ronglao, apa latihan pedang jiwa sangat sulit? Bukan cuma sulit. Hampir semua yang latihan pedang jiwa itu gila. Tuan, proses latihan pedang jiwa sangat berat dan berbahaya. Orang dengan mental biasa tak mungkin berhasil. Tapi, kalau berhasil, saat pedang jiwa keluar, bisa mudah lawan musuh yang lebih tinggi tingkatnya. Kakak, kalau gabung puncak pedang jiwa, apa ada? Dong Huang Wang Chai, gabung puncak pedang jiwa kami, tidak ada syarat lain. Guru hanya kirim satu kalimat. Kalau kau gabung puncak pedang jiwa kami, beliau pasti ajari semua yang dia tahu. Kakak, aku mau gabung puncak pedang jiwa. Yang Chen. Kakak,
Aku pergi dulu ya. Kakak ketiga bilang, kau punya waktu 1 bulan untuk kurus-kurusan. 1 bulan lagi harus naik gunung. Langsung pergi begitu saja? Yang Mulia Putih, terima kasih sudah bantu kami bersaudara. Tapi kami sekarang sudah masuk sektor masing-masing. Saatnya berpisah. Yang Chen, Wama. Pintu masuk ke alam rahasia dari Jidong kami hanya satu arah. Kami tidak tahu bagaimana cara balik ke Jidong. itu tidak perlu khawatir. Ikut aku saja balik ke kerajaan kuno. Nanti akan ada yang antar kalian pulang. Yang Chen, Jiang Wukui, akhirnya ketemu kalian. Kakak Xiao. Yang Chen, ayahku sudah dengar tentang kehebatanmu di Gunung Fengshen. Tapi dia sedang latihan di tahap penting. Tidak bisa pergi. Jadi dia suruh bawa tetua Xinglong datang. Undang kalian ke kerajaan besar Zhenhu kami. Xinglong? Yang Chen, tetua Xinglong adalah hewan kontrak ayahku. Sekarang sudah tingkat tinggi Raja Pedang. Tingkat tinggi Raja Pedang? Berarti bisa hancurkan Jidong dong? Yang Mulia Putih, karena kakak Xiao undang aku ke kerajaan besar Zhenhu. Aku tidak ikut kau balik ke kerajaan kuno. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kakak Xiao, terima kasih banyak. Sudah sambut kami dan antar kami pulang ke Jidong. Ibu apa? Aku tunggu hari kau yang terkenal di seluruh Dongchuan. Berapa lama lagi sampai Jidong? Sudah sampai. Hah? Secepat itu? Tingkat Raja Pedang? Kenapa ada siluman besar tingkat Raja Pedang datang ke sektor pedang Donghuang kami? Kakak Xiao, tetua Xinglong, terima kasih banyak. Ini sektor tempatku. Sektor pedang Donghuang. Kecil sekali. Akhirnya sampai. Benar-benar tempat yang bagus. Pantas saja terus muncul. Jenius seperti kalian. Turun yuk. Selamat datang ke Gunung Donghuang kami. Xinglao, terima kasih. Yang Chen, Ketua sekta, ini pangeran dari kerajaan besar Xiao Yunyang. Teman baik kami yang kenal di alam rahasia Dongchuan. Bisa pulang dengan lancar. Semua berkat dia dan tetua Xinglong. Pangeran Kerajaan Besar Zhenhu. Saya Xiao Yunyang. Salam ketua sekta. Silakan. Yang Mulia Pangeran, silakan. Ketua Donghuang, tidak usah sungkan. Anda mungkin belum tahu. Sekarang nama sektor pedang Donghuang sudah terkenal di seluruh Dongchuan. Apa? Terkenal di seluruh Dongchuan? Masa? Ketua Donghuang, Yang Chen sekarang nomor 1 di daftar jenius Dongchuan. Bahkan diterima Gunung Huomen di seluruh Dongchuan. Siapa yang tidak tahu? Benar? Ketua sekta yang Chen lulus ujian dewa di Gunung Fengshen sudah ciptakan sejarah yang tak tertandingi. Kalahkan semua jenius sektor besar Dongchuan. Semua keluarga besar berebut dia. Tawarannya luar biasa. Bukan cuma Yang Chen. Jian Wukui juga lulus ujian dewa di Gunung Fengshen. Donghuang Wang Cai bahkan diterima jadi murid ahli puncak pedang jiwa di 7 pedang Tianzong. Wang Cai, dia tidak bohong kan? Ketua sekta, ini semua sudah jadi fakta umum. Suruh siapa saja ke Dongchuan, tanya sebentar pasti tahu. Bagus. Sektor pedang Donghuangku akhirnya terkenal di Dongchuan. Siapkan tempat untuk Yang Mulia Pangeran. Malam ini kita minum sampai puas. Yang Mulia, silakan ke sini. Ayo pergi. Yang Ken, kau tinggal. Aku? Episode 50. Yang Ken, ini peninggalan dari ketua tertinggi untukmu. Peninggalan dari ketua tertinggi untukku? Benar. Umur Hilau sudah hampir habis. Dia sudah pergi ke tempat berbahaya di suatu wilayah Dongchuan, mencari peluang untuk terobosan. Perjalanan ini sepertinya lebih banyak bahaya daripada Umur harapan. hampir habis? Lebih banyak bahaya? Tidak mungkin. Yang Chen, apakah kau mendapat keberuntungan luar biasa di alam rahasia itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa terkenal di Gunung Fengshen? Memang dapat sedikit keberuntungan. Yang Chen, Dongchuan berbeda dengan wilayah timur jauh. Nanti kalau masuk Dongchuan, harus rendah hati. Kultivator dari wilayah timur jauh, kita tidak bisa dibanding dengan Harus mereka. berhati-hati. Baik, aku catat. Apa-apaan ini? Dengan fisikku sekarang, aku tidak bisa membuka kotak ini. Ini sebenarnya apa? Ronglao, cepat bantu aku lihat. Ini apa? Tuanku, aku juga tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kotak kayu hitam ini. Dan pada kotak kayu hitam ini ada segel garis darah yang sangat aneh. Butuh garis darah khusus untuk memukanya. Kekuatan garis darah? Coba dulu.
Ini. Tuan muda, saat berpisah, kuberikan padamu mata kiri Dewa Penyihir. Alang muda sudah meninggalkan sarang. Misi Hamatua juga sudah selesai. Semoga suatu hari si pelahap agung berkuasa di Kyushen. Ini suara hilau? Kenapa dia menyebut dirinya hamba tua? Dan Kyushen itu sebenarnya tempat apa? Tuanku, aku tidak percaya. Di dalam kotak ada benda suci seperti ini. Ini benda suci dengan kekuatan terlarang. Ronglao, kau kenal mata kiri Dewa Penyihir? Kau juga tahu mata kiri Dewa Penyihir? Apa itu mata kiri Dewa Penyihir? Bahkan di dunia besar, mata kiri Dewa Penyihir sangat langka. Ini benda suci legendaris. Tuanku, mata kiri Dewa Penyihir itu adalah bola mata suku Dewa Penyihir dari masa kuno. Punya kekuatan yang misterius. Konon, makhluk apapun, kalau mendapat satu bola mata Dewa Penyihir dan berhasil menyatukan ke matanya, bisa melihat tembus segel apapun. Bisa membedakan yin dan yang. Bisa melihat energi jahat. Sekuat itu! Tuanku, di kehampaan terbatas ada banyak keajaiban. Suku Dewa Penyihir adalah ras dewa kuno. Kultivator fisik terkuat di kehampaan tak terbatas. Makhluk dewa seperti naga sejati. Tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Konon, suku Dewa Penyihir bisa menghancurkan dunia kecil dengan satu pukulan. Garis darah mereka sangat kuat. Begitu dewasa, langsung tingkat dewa. Ronglao, bagaimana cara menyatukan mata kiri Dewa Penyihir ini? Tuanku, menyatukan mata kiri Dewa Penyihir sangat mudah. Aktifkan kekuatan garis darah untuk membungkusnya. Lalu satukan ke matamu. Hanya makhluk hidup yang sudah membangkitkan kekuatan garis darah yang bisa menyatukannya. Dan lagi, semakin kuat garis darah orang yang menyatukan, kemampuan yang didapat juga semakin kuat. Aku coba. Tuanku! Cepat! Gunakan kekuatan garis darah. Ronglao, aku kehilangan rasa di mata kiriku. Kenapa? Tuanku, tenang. Penyatuan mata kiri Dewa Penyihir butuh waktu. Butuh proses. Celaka. Jadi bermata satu. Yang Chen, ingat, apapun kesulitan yang kau hadapi nanti, perguruan pedang Dong Huang selalu jadi tempat berlindungmu. Terima kasih, Ketua. Yang Chen, list perjanjianmu aneh juga. Aku belum pernah lihat. Tidak ada yang istimewa. Setiap hari cuma tidur. Aneh juga ya. Aku salah lihat tadi. Makhluk kecil ini luar biasa. Luar biasa? Ronglao, Xiao Hei sebenarnya kenapa? Tuanku, tidak perlu khawatir. Dia sedang membangkitkan kekuatan garis darah. Kekuatan ganas dan liar yang kau rasakan. Itulah kekuatan garis darah si kecil. Aneh juga. Kekuatan liar itu ada campuran dua kekuatan garis darah. Semua garis darah makhluk dewa untuk garis darah kilin hitam belum terlihat. Di bawah sana lembah Yeyun. Markas Akademi Api Air di alam rahasia Dongchuan. Kakak Xiao, kakek Xinglang. Terima kasih untuk perjalanan ini. Yang Chen, nanti datang main ke negara Zhenwu lagi. Episode 51. Xiao Kui, ayo kita lihat. Gua ini sepertinya ada sesuatu. Sobat, ada apa di dalam gua ini? Siapa kau? Berani sekali. Nekat masuk ke lembah Hyun kami. Bosan hidup ya? Bocah, berani sekali kau bicara begitu pada kakakku? Tahu siapa kami? Percaya nggak gue hajar kalian? Peduli amat siapa kalian? Kakak-kakak, sini lihat. Ada dua orang aneh nekat masuk lembah Hyun kita. Bahkan bilang mau hajar gue. Lucu banget. Kalian berdua dari mana? Tahu ini tempat apa? Cari mati juga bukan begini caranya. Tadinya gue kira Akademi Air itu hebat. Ternyata cuma isinya orang bodoh kayak kalian. Bocah, kau cari mati. Gue nggak peduli kau siapa. Beraninya berani bikin onar di wilayah kami. Peduli amat siapa dia? Hajar dia! Hajar mereka. Xiao Kui, hajar mereka. Kau cari mati! Bagus. Ini orang bodoh ya? Cari mati! Nekat lawan cambuk naga kakak Guan cuma pakai tubuh telanjang. Cambuk naga kakak Gwen itu jurus kelas bumi. Dia nekat lawan pakai tubuh telanjang.
Susah mau hidup. Apa? Kau siapa sebenarnya? Bodoh amat gue siapa? Baru satu pukulan, gue belum puas nih. Sial! Kekuatan orang ini terlalu kuat. Orang ini datang cari masalah. Panggil orang. Cepat panggil orang. Kak, bukan gue sengaja. Dia terlalu lemah. Santai, kakak ada kok. Bocah, beraninya. Kalau hari ini kau bisa keluar hidup dari lembah Hyun. Kami bukan murid Akademi Air namanya. Sudah bosan hidup. Berani cari masalah di lembah Hyun kami. Hajar sampai mati 2 sampah ini. Ada apa? Kakak Sin, 2 orang tolol ini masuk lembah Hyun kami. Sampai kakak Guan luka parah. Siapa beraninya bikin onar di wilayah Akademi Air kami? Kakak Sin, itu mereka. Kok kalian berdua? Kau yang jaga lembah Hyun? Kekuatan orang ini Kami berdua baru masuk lembah. Beberapa orang tolol ini langsung mau usir kami. Bahkan mau bunuh kami berdua. Menurutmu gimana nih? Ini siapa? Keluar. Gue. Tapi kakak Sin, Dia itu Yang Chen. Murid Akademi Api Air juga. apa? Dia Yang Chen? Yang Chen yang direkrut Akademi Api itu? Masa sih? Bukankah Yang Chen itu jenius luar biasa? Mereka nggak tahu. Jadi nggak sengaja. Yang Chen, biar gue antar kau keluar. Oke, gue kasih muka kau. Kakak Sin, boleh gue tanya, ada apa di dalam gua-gua ini? Yang Chen, kau belum tahu asal-usul lembah Hyun. Belum. Konon lembah Hyun adalah medan perang para ahli zaman kuno. Di tempat ini tewas banyak sekali makhluk super kuat. Leluhur Akademi Api Air kami menguasai tempat ini. Menggali banyak gua di dinding tebing. Gua-gua ini penuh dengan ki ungu bawaan. Banyak ki ungu bawaan? Sampai portal teleportasi ini terhubung langsung ke Akademi. Guru Kyo, mereka murid baru Gunung Api, Yang Chen dan Jian Hukue. Oh. Bagus. Sepertinya Akademi dapat 2 jenius lagi. Salam guru. Anak muda, gue nggak layak jadi gurumu. Pergilah. Kemana? Coba lihat ke belakang. Itu Gunung Akademi Air. Gunung Api masih lebih ke belakang lagi. Kau murid Gunung Api, ya harus lapor ke Gunung Api. Besar sekali. Anak muda, biar gue antar sebentar. Sampai jumpa lagi kalau ada jodoh. Episode 52. Siapa? Kita sudah sampai. Tidak baik, ada penghalang. Adik kecil, mana minumanku? Minuman? Kenapa bengong? Cepat, minumannya. Aku kan sudah titip pesan lewat Kiao. Suruh kau bawa minuman? Kiao? Pasti nama anak kecil itu. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Tapi untung saja aku punya simpanan. Kok hilang? Kok cuma 1 toples? Masih ada lagi? Kakak, silakan. Nikmat sekali. Ini rencana kami orang Gunung Huomen. Pakai di badanmu. Semua penghalang di gunung bisa dilalui bebas. Tapi dengan kekuatan kalian sekarang, ada tempat yang belum bisa kalian kunjungi. Ayo, naik gunung. Oh, benar juga. Dengan rencana ini, penghalangnya hilang. Kakak, boleh aku tanya soal keadaan di gunung? Di gunung? Keadaan apa di gunung? Di gunung tidak ada apa-apa. Kakak ini kenapa? Kau tidak mau bilang apa-apa? Adik kecil, anjing hitammu bagus juga. Siang nanti kita masak saja. Mas jangan. Dia bis kontakku. Adik kecil, kita sesama saudara di Gunung Huomen tidak boleh berbohong. Kau dan anjing hitam ini jelas tidak ada ikatan kontrak. Mana mungkin dia bis kontrakmu? Sudah, siang nanti kita masak saja. Garis keturunannya bagus, sangat menyehatkan. Kakak, Xiao Hei benar-benar tidak boleh dimasak. Dia titipan seorang senior yang berjasa besar padaku. Oh, kalau begitu memang tidak boleh dimasak. Kita orang Gunung Huomen harus memalas budi sekecil apapun. Cuma, aku belum pernah coba rasa daging kilin hitam. Sayang sekali. Xiao Hei benar-benar kilin hitam?
Kepala botak, apa kau memang suka malas begini? Kakak 3, aku benar-benar tidak malas. Sungguh. Kepala botak ini tingkatannya berapa? Kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa? Hampir sebulan. Tugas kecil ini tidak beres. Cuma tahu menghabiskan makanan. Sekarang adik bungsumu sudah datang. Bubuk bambunya belum juga selesai. Dia mau tinggal di mana? Kakak 3 tinggal kurang dari 200 batang bambu. Hari ini pasti bisa aku selesaikan untuk adik kecil. Bambunya jangan dulu ditebang. Tak tinggal sedikit. Masak dulu. Oh ya, untuk menyambut adik kecil, ambil daging sedikit. Baik. Kakak, tadi itu siapa? Oh, dia kakak empatmu. Kakak, tempat tinggalku tidak perlu direpotkan ke kakak 4. Nanti aku tebang sendiri saja. Kau? Aku tidak boleh menebang? Adik kecil, coba saja dulu. Biar aku lihat. Kenapa berat sekali? Dengan kekuatanku sekarang tidak bisa angkat kapal ini. Kepala botak ini sebenarnya siapa? Kenapa bisa begini? Coba jurus ini. Tidak mungkin tidak bisa. Apa? Ini bambu jenis apa? Dia memang anak ajaib. Pantas saja guru mau menerimanya. Adik kecil, jangan berkecil hati. Kau baru tingkat Houtian. Bambu ini sangat berharga. Bahan untuk membuat senjata spiritual tingkat atas. Di Dongchuan, satu batang bambu ini harganya ribuan batu spiritual kelas atas. Ribuan batu spiritual kelas atas? Kakak, boleh cerita soal guru dan kakak-kakak lainnya? Adik kecil, termasuk kalian berdua, Gunung Huomen ada 8 orang. Tapi, guru tidak pernah peduli dengan kami. Kadang setahun sekalipun jarang pulang. Kakak sulung sudah turun gunung. Sekarang, yang mengurus Gunung Huomen adalah kakak duamu. Kakak dua cantik jelita, lembut dan anggun. Kami semua sangat menghormatinya. Kalau kau berani buat kakak duamu marah, lihat saja nanti aku kuliti kau. Kakak sulungmu bernama Yu Senbei. Sekarang di Dongchuan namanya sangat terkenal. Untuk kakak duamu, namanya Busuran, sangat rendah hati. Sampai sekarang belum pernah turun gunung. Dia pilar Gunung Huomen kami. Lalu kakak sendiri? Untuk aku kakak 3-mu. Namanya Shen Langran. Pria paling tampan di seluruh Dongchuan. Julukannya Raja Guanfeng. Pasti kau pernah dengar. Episode 53 sudah dengar namamu di alam Dongchuan. Raja nomor 1 di Dongchuan. Raja nomor 1? Benar! Baru kali ini ada yang bilang aku raja nomor 1 Dongchuan. Tepat sekali. Aku memang raja nomor 1 Dongchuan. Kakak keempatmu ahli bertarung. Kau sudah lihat Adi. Masih anak kecil belum dewasa. Lumayan penurut. Cuma agak malas. Soal kakak kelima Kiao Er. Cuma gadis kecil. Masih di bawah umur. Suran, aku sudah bawa adik bungsu naik gunung. Kiao Er, tugasmu hari ini sudah selesai. Kakak kedua, hari ini ada pesta sambutan adik bungsu. Boleh nggak aku? Tidak boleh. Kau tugas tidak selesai, tidak ada makan. Ya sudah aku kerjakan. Ngapain galak begitu sih? Ini pasti kakak kedua Busuran. Kayaknya bakal susah nih ke depannya. Harus cari cara biar akrab dengannya. Aku nggak salah lihat kan? Ada wanita secantik ini di dunia. Kakak kedua, meski Dewi turun dari surga, jauh sekali dibanding sedikit pun pesona kakak. Kakak, kita beruntung sekali. Kakak, senyummu itu bukan cuma bunga mekar semua, bahkan bambu di seluruh gunung. Pasti ikut bergembira, tambah tinggi 3 jari. Adik bungsu, kau lucu sekali. Bisa juga cara ini. Anjing hitam yang lucu. Punya darah kilin hitam. Adik bungsu, keberuntunganmu luar biasa. Kakak, aku panggil dia Xiao He. Belum ada kontrak perjanjian. Anggap saja hadiah dariku untuk kakak. Ini bis kontrak yang langka. Nanti jadi pembantumu. Kakak nggak akan ambil keberuntunganmu. Begini saja, si kecil ini sedang bangkitkan kekuatan darahnya. Biar aku rawat untukmu sebentar. Kakak kedua, bisa makan. Adik bungsu, ruang makan di aula depan pondok si buta kecil. Di belakang ada dapur. Masakannya enak. Dia yang urus makanan kita. Daging sekecil ini cukup nggak ya? Kakak kedua, bagi dagingnya. Panggil Kiao Er. Hari ini adik bungsu masuk perguruan. Kali ini dia aku ampuni. Baik. Kakak kedua, katanya guru tidak ada di gunung.
Kalau begitu latihan kita. Jangan urusin orang tua itu. Lebih baik dia mati di luar. Adik bungsu, sejak kami naik gunung, guru tidak pernah urus latihan kami. Jangan berharap padanya. Kata si orang tua itu, latihan harus pakai usaha sendiri. Kau masih berani ngomong. Waktu itu kan sudah ketemu dia. Kenapa enggak dibawa pulang? Aku, Suran, kau juga tahu sifat guru. Waktu itu dia janji baik-baik, bilang ikut aku pulang gunung, tapi langsung hilang sebentar. Dasar enggak berguna. Kakak kedua. Ada yang mau kusampaikan sebelum makan. Adik bungsu paling kecil. Kalian harus bantu dia. Soal latihan dulu. Kakak ketiga, kau yang bimbing dan ajari. Karena adik bungsu masih lemah. Fokus latihan saja. Pekerjaan rumah tidak usah. Kenapa begitu? Umurnya lebih tua dari aku. Kenapa enggak kerja? Kau malah protes. Paling malas kan kau. Kalau bukan karena adik bungsu masuk hari ini, kau enggak dapat makan. Jangan marah lagi. Kakak, sudah jangan marah. Semua tugas sudah dibagi. Sekarang bagi daging dan makan. Ini daging apa sih? Tuan, cepat pakai cipuakan darah untuk serap. Daging, tulang, dan ototku. Jadi kuat banget gara-gara daging ini. Hebat. Kau bisa cerna daging ini. Kakak, ini daging apa? Energinya luar biasa kuat. Daging naga asli. Kalian pasti belum pernah makan. Naga asli? Lihat kalian berdua heboh. Kalian belum tahu ya? Di Gunung Huomen ada gua naga. Pelihara banyak bis naga. Tapi naga asli cuma satu. Naga api yang masih remaja. Naga api? Sudah jangan heboh. Makan yang benar. Nanti kakak ketiga bawa kau latihan. Kakak ketiga, aku latihan apa di sini? Kau nggak tahu mau latihan apa? Guru bilang, latihan itu tergantung diri sendiri. Kau ngasih di tingkat pasca kelahiran. Fokus kuatkan dasar seni bela diri. Sudah tingkat gabungan langit. Gantian belum ungu semua. Nggak tahu mau bilang apa? Ini, dari mana aku dapat energi ungu bawaan? Salahku. Lupa kau dari daerah timur jauh. Sumber energi ungu bawaan sangat langka. Begini saja, kau di tempat ini dulu. Ubah gantian jadi ungu semua dulu. Aku ada urusan. Pergi dulu. Hah? Episode 54. Tuan, jangan remehkan hutan bambu ini. Tempat ini adalah harta karun untukmu. Ronglao, apa keistimewaan tempat ini? Aku tidak menyangka di tempat terpencil seperti Guyun ada gunung spiritual seperti ini. Tuan, hutan bambu ini terlihat biasa, tapi ada formasi pelindung yang sangat kuat. Formasi pelindung? Sayang mata kiri dewa penyihirku belum sepenuhnya menyatu. Kalau tidak, aku pasti bisa melihatnya. Ada kultivator hebat yang mengurung banyak energi ungu surgawi di bawah hutan bambu ini. Kalau berlatih di sini, meski tidak tahu cara menyerap energi ungu surgawi, energinya akan terus masuk ke tubuh. Luar biasa. Baik, aku akan langsung berlatih. Adik kecil, kamu menyebalkan. Sudah besar masih harus kupanggil untuk makan. Kakak lima, maaf merepotkan. Ngomong-ngomong, makan apa malam ini? Malam ini ada daging lagi. Hehehe, aku bawa adik kecil. Makan. Ini bukan daging naga api tadi siang, tapi juga punya energi yang kuat. Jangan-jangan dari binatang naga? 6 bulan lagi perayaan ribuan tahun Kekaisaran Dongchuan. Kali ini siapa yang bagus? Dia yang turun gunung. Aku mau turun gunung. Kata tiga, bawa aku turun gunung. Aku juga mau turun gunung. Kalian harus minta sama kakak dua. Aku sendiri belum tahu bisa turun atau tidak. Kakak tiga, ada apa? Waktu turun gunung ketemu kakak sulung. Dia bilang Dongchuan mungkin tidak akan tenang lagi. Masalahnya si tua Wan Xiang ambisius. Sudah mengumpulkan kekuatan sekian lama, sekarang mulai bertindak. Wan Xiang? Kaisar Dongchuan? Benar. Putri tunggal pemimpin Qijian Tianzong akan menikah dengan cicit Wan Xiang, Wan Buhui. Dua kekuatan besar ini bersatu. Jangan-jangan. Benar, mereka menarget Akademi Bela Diri Air dan Api kita. Atau lebih tepatnya, Akademi Api kita. Sang pelahap agung tidak pernah kekurangan kesempatan. Si tua Binghi lumayan juga. Tuan muda punya banyak barang bagus. Mau apa lagi kamu? Pergi.
Kenapa emosi? Kita kan saudara baik. Begini sikapmu. Kalau tidak pergi, aku lapor kamu. Jangan. Dasar tua bangka. Tugasku sudah selesai. Lewat sini sekalian mampir. Kamu ini bagaimana? Mampir melihatku? Mau lihat Tuan Muda kan? Tenang, Tuan Muda baik-baik saja. Gengsi, kamu terlalu terburu-buru. Tingkat dasar adalah fondasi, harus kuat dulu. Kamu kira aku bodoh? Aku tahu itu. 2 dari 7 iblis emosi sudah masuk dunia Tianshu. Aura api sumber Tuan Muda seperti lentera raksasa. Mereka pasti akan menemukannya. Mana bisa aku tidak cemas? Apa? Iblis yang mana? Salah satunya sedih, yang lain tidak tahu. Tuan Muda masih di tingkat dasar. Dia harus cepat berkembang. Waktunya sempit. Tapi jangan terburu-buru. Jangan terlalu ikut campur. Nanti kamu yang menyesal. Pergi sana. Aku tahu cara membimbingnya. Tidak perlu kamu mengatur. Terserah kamu. Dasar tua. Tuan Muda punya artefak spiritual terkenal bernama Kui Xinglo. Roh artefaknya masih utuh. Awasi baik-baik. Kui Xinglo? Jangan. Tuan, jika pedang kayu Sun Yang Enyu siap membangkitkan roh. Membangkitkan roh juga butuh energi umus surgawi. Tuan, membangkitkan roh artefak butuh banyak energi spiritual atau energi lain. Energi umus surgawi adalah pilihan terbaik. Aku sarankan kamu segera salurkan energi api suci untuk merawat pedang kayu hitam. Ditambah energi umus surgawi, kemungkinan besar akan melahirkan roh artefak. Menjadi artefak spiritual. Bagus sekali. Tuan, sekarang waktunya. Teteskan darahmu ke pedang kayu Sun Yang. Pergi. Adik kecil ini terlambat lagi. Tidak usah tunggu dia. Kita makan dulu. Oh ya, Kiao Er. Nanti antarkan makanan adik kecil ke hutan bambu ungu. Dia pasti sedang berlatih. Harus antar makanan lagi. Xiao Kui, kakakmu kultivasi pedang kan? Dia belum menguasai tanda pedang? Kakak 3. Kakakku memang kultivasi pedang. Mesti belum menguasai kehendak pedang. Dia sudah menguasai kehendak gelap dan kehendak tanah. Berketiga elemen. Episode 55. Pantas adik angkat cuma punya kultivasi Tianhe tingkat 1. Ternyata dia kultivator 3 elemen. Dasar anak ajaib. Tadinya mau suruh dia ke Gunung Shuimen, pakai dinding pedang biru buat menguasai maksud pedang. Sepertinya patung dewa dan ruang arwah di Shuimen juga bisa dipakai. Kiao Er, nanti waktu antar makanan, bilang Tiang Chen. Suruh dia ke Akademi Air setelah mencapai Zifu. Aku juga mau ikut. Kiao Er, tempat latihan di Gunung Shuimen gak terlalu berguna buat kamu. Tugas kamu sekarang cuma potong bambu. Kalau sudah bisa potong 1000 batang sehari dengan mudah, baru bisa naik ke Zifu. Kakak kedua pilih, kasih banget. Kakak Tiao Er. Aku kayaknya gak bikin dia kesal deh. Ada apa sih? Oh ya, kakak bilang setelah kamu mencapai Zifu, suruh kamu ke Akademi Air. Dinding pedang biru, patung dewa, sama ruang arwah di sana bisa bantu kamu berlatih. Dinding pedang biru, patung dewa, ruang arwah. Benar-benar rezeki datang pas lagi butuh. Pedang Heimu baru gukaroh, aku lagi bingung mau ngasah maksud pedang gimana. Kalau belum jadi Zifu kuno, aku gak akan keluar dari hutan bambu ini. Roh tempur naga iblis kuno ini beneran ajaib. Kesadaran dan kekuatan jiwaku sudah sampai tingkat bawaan. Masih bisa naik lagi. Roh pemakan pedang, ini kenapa? Jiwa pedang pembunuh hilang. Pasti ada yang salah. Ini apa? Maksud pembunuhan tanpa hidup. Ini ternyata maksud pedang. Paman Rom, kamu pernah dengar maksud pembunuhan tanpa hidup? Tuan, kamu dengar dari mana soal maksud pembunuhan tanpa hidup? Kayaknya ini sejenis niat membunuh. Cuma kultivator iblis ekstrim yang bisa latihan niat membunuh. Niat membunuh itu mengerikan. Meski kuat banget,
tapi nyakitin orang lain sambil nyakitin diri sendiri. Paman wrong. Kalau maksud pembunuhan tanpa hidup itu maksud pedang gimana? Maksud pedang. Tuan, kamu berhasil kuasai maksud pedang? Tuan, coba keluarin maksud pembunuhan tanpa hidup itu. Baik. Niat membunuh sebesar ini. Di hutan bambu. Anak itu latihan apa? Bikin heboh banget. Kenapa ini? Kesadaranku habis total. Paman wrong. Kesadaranku habis semua. Tuan, maksud pedang kamu terlalu mengerikan. Jangan keluarin lagi. Ini pil pemulih roh khusus. Sangat langka. Minum dulu. Adik angkat, ada apa? Kakak kedua, aku berhasil kuasai maksud pedang yang mengandung niat membunuh. Waktu keluarin, habis banyak kesadaran. Maksud pedang. Maksud pedang dengan niat membunuh. Adik angkat. Maksud pedang apa? Bisa keluarin lagi? Kakak ketiga, tadi cuma 2 detik keluarinnya. Kesadaranku hampir habis, gak bisa keluarin. Tunggu kesadaranku pulih dulu. Maksud pedang yang adik angkat kuasai pasti luar biasa. Kesadaran kamu masih lemah. Sebelum naik ke Zifu, jangan sembarangan keluarin. Iya, baik. Adik angkat, dantian kamu sudah jadi Zifu sempurna. Mata kakak kedua memang tajam. Aku baru aja jadi Zifu. Kalau gitu ikut kami pulang istirahat. Kalau kesadaran sudah pulih, kamu bisa ke tempat latihan di Akademi Air. Kak, kamu latihan terus, aku sampai lupa bilang. Si hitam jadi cerdas. Hah? Aku dengar dari kakak keempat. Kakak kedua bawa si hitam ke gua naga. Power langsung jadi cerdas. Maksudnya jadi cerdas gimana? Makhluk kecil itu sekarang pintar ngomong, bikin kakak kedua senang. Dia makan lebih enak dari kita. Sepertinya garis darah kilin hitam si hitam sudah bangkit sempurna. Sudah masuk masa pertumbuhan. Ini kabar bagus. Nanti kalau kita keluar bakal lebih keren. Kalau berani melawan. Episode 56. Kak, boleh tanya sesuatu? Kalian berdua dari aula mana? Kak, kami bukan murid Akademi Air. Kami. Apa? Kalian ini siapa? Bagaimana bisa masuk ke Kak, gunung ini? sabar dulu. Lihat ini. Ini. Kalian dari gunung api? Benar juga, ini lencana gunung api. Mereka siapa? Gunung api punya murid dengan kultivasi serendah ini? Kamu yang Chen? Yang Chen? Iya, pasti yang Chen itu. Yang Chen yang di Gunung Dewa 4 kali naik tahta. Belum pernah ada sebelumnya. Benar, saya yang Chen. Salam untuk kakak-kakak semua. Kali ini kami berdua akan perintah kakak senior. Datang meminjam dinding pedang biru, patung dewa, dan ruang arwah untuk berlatih. Tolong tunjukkan jalan ke puncak pedang biru. Tadi saya yang kurang sopan. Maaf. Tapi sekarang saya tidak bisa mengantarkan kalian. Mohon yang Chen bisa memaklumi. Kenapa? Takut kami masuk sembarangan. Mengganggu kakak-kakak yang sedang berlatih di dalam? Bukan itu masalahnya. Sebenarnya ada kakak dari aula kayu kami yang akan menggabungkan kehendak pedang hari ini. Jadi ketua aula menyuruh kami mengosongkan puncak pedang biru. Menunggu kakak itu datang. Bagaimana kalau kalian berdua jangan ke puncak pedang biru dulu? Ke gua pencerahan saja. Patung dewa ada di sana. Gaya banget. Sendiri tidak datang, orang lain juga dilarang. Xiao Kue, ayo. Hari ini kita ke puncak pedang biru. Berhenti. Saya murid Akademi Api yang Chen. Datang menggabungkan kehendak pedang. Kamu berani menghalangi saya? Peduli siapa kamu? Sebelum murid aula saya datang menggabungkan kehendak pedang, yang lain tidak boleh masuk. Kamu datang lagi 3 hari kemudian. Orangnya sendiri belum datang, orang lain dilarang masuk. Kalian sombong sekali. Kami berdua tetap masuk. Berani kamu bertindak? Kamu berani sekali. Ini aura pembunuh apa? Sekarang masih mau menghalangi saya? Pantas gunung api menerima bocah ini. Jelas-jelas ini monster. Sama sekali bukan manusia. Salam untuk wakil tetua Jin. Tadi aura pembunuh itu kenapa? Wakil ketua Jin, tadi aura pembunuh itu saya yang keluarkan. Tapi Akademi Air kalian menindas yang lemah, sungguh membuka mata saya. Seorang instruktur aula kayu tingkat Xiantian menindas saya yang hanya Tian He Jing. Kamu siapa? Wakil ketua Jin,
Dia itu Yang Chen yang baru diterima Gunung Api. Gunung Api? Yang Chen ya? Akademi Air dan Akademi Api kami satu kesatuan. Instruktur Aula Kayu tidak mungkin menekan kamu tanpa alasan. Pasti ada sebabnya. Alasan? Tanya saja instruktur Aula Kayu yang terhormat ini. Sudah saya bilang murid aula saya hari ini mau ke puncak pedang biru memahami kehendak pedang. Yang Chen ini tetap mau memaksa masuk. Kalau murid Aula Kayu kalian sudah di dalam memahami, saya tentu tidak akan memaksa masuk. Tapi sekarang di dalam jelas kosong. Kenapa saya tidak boleh masuk? Kamu apa kamu? Kamu buat saya buang tenaga banyak. Kamu harus minta maaf sama saya. Minta maaf sama kamu? Mimpi kali! Yang Chen, kamu terlalu sombong. Wah. Shen Langran? Saya tahu ada yang mau nindas Abi kecil. Makanya saya ikut ke sini. Ternyata memang benar. Kalian beberapa orang tua masih punya malu tidak? Instruktur Akademi Air, wakil ketua, bersatu melakukan hal seperti ini. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu! Pergi, semua pergi dari sini. Kalau bukan karena kasihan sama si tua King. Hari ini saya habisi kalian semua bajingan. Kami pergi. Kakak tiga, keren banget. Adik kecil, cepat pergi pahami kehendak pedang. Bisa menggabungkan kehendak pedang lebih bagus lagi. Kakak tiga hebat banget. Mengajar wakil ketua Akademi Air seperti mengajar cucu. Dia tidak berani berkutik. Pasti dulu ada kejadian yang tidak kita tahu. Kalau tidak, orang-orang tua ini pasti tidak akan diam saja. Tapi, saya rasa alasan utamanya adalah kepalan tangan mereka tidak sebesar kakak tiga. Benar sekali. Kak, kita lihat dulu. Kakak dua memang benar. Xiao Kue. Dinding pedang biru hanya bisa dipahami kalau sudah bangkitkan kehendak pedang. Kamu berlatih diam di samping saja beberapa hari. Baik, Kak. Episode 57. Apa yang terjadi kalau aku jalankan teknik penyerapan? Sekarang aku bisa pilih salah satu dan gabungkan ke niat membunuh tanpa kehidupanku. Niat pedang hampa, niat pedang api biru, niat pedang serangan beruntun. Aku pilih kamu, niat pedang kehancuran. Apa ini berhasil? Kenapa rasanya terlalu mudah ya? Kak, tidak apa-apa. Kalau gagal kita coba lagi nanti. Tunggu kamu naik ke tingkat Zifu, baru coba lagi. Gagal? Gagal apa? Kak, kamu berhasil. Bukannya kakak kedua bilang, untuk menggabungkannya pedang minimal butuh 10 hari sampai setengah bulan? Xiao Kue, memang kakakmu butuh waktu selama itu? Tapi ini terlalu cepat. Kak, niat pedang apa yang kamu gabungkan? Niat pedang kehancuran. Benar-benar niat pedang kehancuran. Kakak kedua bilang, itu salah satunya pedang terkuat di dinding pedangan Lin. Masa aku bohongin kamu? Kak, kamu hebat banget. Baiklah, karena sudah selesai pahami niat pedang, ayo kita lihat patung leluhur sekta. Kak, kenapa patung leluhur sekte ini juga cuma dinding batu? Harusnya ini patung, kan? Tuan, sulit dipercaya. Ternyata ini benar beast bayangan sekta. Sepertinya tempat ini luar biasa. Pasti karya seorang kultivator yang sangat kuat. Beast bayangan sekta? Tuan, wajar kalau kamu belum pernah dengar. Bahkan di dunia-dunia besar di ruang hampa tanpa batas. Hampir semua kultivator tidak tahu beast bayangan sekta. Beast bayangan sekta adalah makhluk ilahi elemen tanah yang sangat langka. Lahir sudah menguasai kemampuan ilahi menjadi bayangan. Patung leluhur di gua pencerahan ini sebenarnya adalah beast bayangan sekte yang dibunuh oleh orang kuat, lalu disegel di dinding batu, dan diisi dengan banyak niat tempur elemen tanah. Sederhananya, patung leluhur sekte ini sebenarnya adalah mayat beast bayangan sekte yang menyimpan banyak niat tempur elemen tanah. Niat tempur elemen tanah di sini jauh lebih sedikit daripada niat pedang di dinding pedang Lin. Tapi semuanya niat tempur elemen tanah yang kuat, tidak ada yang asal-asalan. Aku pilih kamu. Niat tempur tingkat legendaris, penjara bumi. Xiao Kue, aku mau memahami niat tempur elemen tanah yang sangat kuat. Mungkin butuh waktu agak lama. Kamu latihan sendiri dulu. Baik, aku jaga kamu. Jangan-jangan pemahamanku kurang bagus. Sudah 10 hari baru paham setengahnya.
Pemahaman Tuan luar biasa sekali. Niat tempur legendaris ini hanya butuh 10 hari sudah hampir dikuasai. Instruktur Ling, kapan mereka keluar? King Ming, mana aku tahu, waktu mereka masuk tidak bilang kapan keluar. Biasanya sekitar 3 hari, baik pahami atau gabungkan niat tempur, sudah ada hasilnya. Tapi ini... Patung leluhur ini tempat berharga kami Akademi Air. Mereka dari Akademi Api keterlaluan, akan tempat kami lama-lama, malah betah tidak keluar. Instruktur Ling, kalau tidak kamu masuk dan usir mereka. Sepertinya tidak sopan. Kalau kamu tidak mau, aku saja. Masalah apapun aku tanggung. Instruktur Ling, tolong buka segelnya. King Ming, mereka dari Gunung Api. Memang kenapa dari Gunung Api? Mereka dari Gunung Api pamer kekuatan di luar. Sampai nama baik Akademi Air kami ikut tercemar. Sudah begitu sekarang mereka malah menindas kami. Benar-benar keterlaluan. Kamu cukup buka segelnya. Masalah apapun aku tanggung. Kamu tahu aku siapa? Cepat minggir. Kakakku sedang di tahap krusial memahami niat tempur. Tidak boleh diganggu. Kalian ini maunya Bohong apa? siapa? Mengahami niat tempur butuh setengah bulan? Kamu Jen Wukue, kan? Pernah dengar tentang kamu? Jangan pikir terkenal di gunung penyegelan dewa itu hebat. Jenius sejati? Lelucon. Bocah, jangan bilang mau berkelahi. Aku tidak bisa biarkan kalian ganggu kakakku. Cuma sampah tingkat 9 Tianhe. Berani keluarkan energi di depanku, kamu minta dihajar. King Ming, tenang, jangan berkelahi. Hari ini aku beri pelajaran bocah buta ini. Berani pamer di depanku dan bikin aku menunggu lama. Bocah ini bisa tahan seranganku. Episode 58. Mati. Jangan! Tuan Rong, bunuh dia. Pergi! Apa? Roh senjata? King Ming! Kalian berani sekali! Ini cucu kandung kepala akademi! Kilatan cahaya tadi, itu kakak yang bertindak. Kenapa aura Ming hilang? Ada apa ini? Ini kesadaran spiritual si tua King. Dawa, abi kecil. Mim! Katakan, ada apa ini? Lapor kepala akademi yang Chen dan Jian Wukue dari Gunung Huomen. Mereka melepaskan kilatan cahaya dan membunuh King Ming. Gunung Huomen. Kamu. Tapi kamu cuma tingkat 9 Tianhe. Mana mungkin bisa membunuh cucu Kuming? Yang di dalam ini cuma tingkat 2 Tianhe. Lebih tidak mungkin dia pelakunya. Ling Tong. Kamu lihat jelas? Benar ada kilatan cahaya? Kilatan cahaya itu keluar dari Gua Dao. Setelah membunuh King Ming, tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang? Jangan-jangan roh senjata? Atau senjata rahasia dari Gunung Huomen untuk mereka? Bocah, kamu pasti tahu bagaimana Ming matikan? Katakan. Kepala Akademi King. Kepala Akademi King. Adik kecilku sedang memahami aura bela diri. Masa perlu repot-repot bapak datang menjaga? Menjaga apa? Orang Gunung Huomen kalian membunuh cucuku. Shen Langran, kamu harus kasih penjelasan. Si tua King, aku rasa patung dewa lebih baik aku bawa pulang ke Gunung Huomen. Iya, juga pedang Langlun dan mutiara Yohun. Guru Akademi Air kalian jago. Sampai berani menindas yang lemah. Kalau bukan karena aku ada, adik kecilku sudah celaka kemarin. Ini, Langran, ini belum jelas. Lagi pula cucuku mati tragis di sini. Lagi pula, waktu pinjam 3 benda ini. Waktu pinjam 3 benda ini, Bapak tepuk dada janji. Bilang murid bunuh Huomen kami datang memahami. Murid Akademi Air tidak boleh ganggu. Bahkan tahu ada yang sedang memahami, harus minggir. Sekarang bagaimana? Langran, 3 benda ini perjanjianku dengan gurumu. Lagi pula adikmu yang Chen masih memahami aura. Sepertinya tidak ada gangguan. Masalahnya sekarang, bagaimana Ming bisa mati? Kita keluar dulu. Tunggu adik kecilku selesai baru bicara. Kalau dia terganggu saat memahami aura, temperamen guru kami sudah kamu tahu. Kita pergi. Aku tidak percaya kalau dia keluar, kalian masih bisa berkelit. Ini harus ada penjelasannya. Xiao Kui, lu kamu tidak apa-apa? Kakak ketiga, tidak apa-apa, cuma luka luar. Kamu terus jaga di sini.
Aku harus awasi si tua itu di luar. Baik. Pakai waktu 1 bulan. Akhirnya aura legendaris penjara bumi ini bisa aku gabung dengan aura ketahananku. Xiao Kue, aku keluar. Kak, berhasil? Xiao Kue, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tapi Kak, Bocah yang kamu bunuh namanya King Ming. Cucu kandung kepala Akademi Air. Cucu kandung? Ini masalah besar. Keluar dulu. Xiao Kue, begitu keluar, langsung pulang ke perguruan. Kak, lalu kamu? Caraku kamu masih tidak tahu. Menyelinap pulang ke Gunung Huomen bukan masalah. Adik kecil, kamu tidak apa-apa? Yang Chen, kamu yang bunuh King Ming? King Ming? King Ming siapa? Aku terus memahami. Aura dalam patung dewa. Si tua King, jangan bilang tamu pikun. Kamu pernah lihat ada yang memahami aura sambil membunuh orang? Lagi pula, abi kecilku cuma tingkat 2 Tianhe. Cucumu King Ming tingkat berapa? Kalian! Adik kecil, kamu mau lanjut ke ruang Yohun memahami aura atau pulang? Kakak, aku sudah cukup banyak berlatih. Pulang saja dulu. Kalau begitu si tua King, kami permisi. Episode Kakak senior, 59. Begini kejadiannya hari ini. Beberapa tahun lalu saat kakek King datang ke gunung menemui guru, dia terus membanggakan cucunya King Ming yang sangat berbakat. Ingin masuk ke gunung api kita. Tapi guru menolak mentah-mentah. Tak kusangka dia mati di tangan adik junior. King Ming itu memang sampah. Praktisi tingkat 5 Zifu yang tinggi kok bisa dibantai adik junior. Aku pernah lihat bocah itu. Matanya tinggi, sangat sombong. Adik junior, kerja bagus. Perkara ini sudah selesai. 3 bulan lagi perayaan 10.000 tahun Kekaisaran Dongchuan. Siapa yang mau pergi? Aku pergi. Aku pergi. Junior, biarkan aku yang Kepala Gunung, kali ini kau pimpin adik junior dan Xiao Kue turun gunung. Dan bawa 5 batang bambu pan sebagai hadiah. Ini perayaan besar 10.000 tahun Kekaisaran Dongchuan. Cuma kasih 5 batang bambuan sebagai hadiah. Pantas enggak sih? Kepala Gunung, kalian ke Kekaisaran Dongchuan, jangan cari masalah. Tapi kau orang tiada gara-gara sama kita. Jangan malu-maluin juga. Dan yang paling penting, kau harus jaga baik-baik adik junior dan Xiao Kue. Mereka masih lemah. Kalau sampai dibully orang, pulang-pulang awas kukuliti kau. Kakak senior 2, tenang saja. Aku pasti lindungi mereka. Adik junior, Xiao Kue, kabarnya kota Xinya ini kota terbesar di Dongchuan. Pasti rame banget. Ayo kita jalan-jalan. Orang-orang di kota ini tingkat kultivasi mereka tinggi semua. Kukira dengan tingkat 9 Tianhe aku sudah hebat. Sepertinya ke depan harus lebih rendah hati. Ayo, masuk lihat-lihat. Bukannya 4 judi? Ngapain taruh batu-batu ini? Kakak 4, batu apa ini? Kenapa peseksi rohani nggak bisa menjelajahinya? Adik junior, jangan remehkan batu-batu ini. Mungkin aja di dalamnya ada batu tank. Batu tank? Tuan, batu tank ini sumber kultivasi yang sangat langka. Biasanya cuma master formasi yang butuh. Adik junior, kasino besar tank ini sepertinya milik kerajaan Dongchuan. Soalnya di seluruh Dongchuan, cuma Kekaisaran Dongchuan yang kuasai semua tambang batu tank. Batu tank ini produk khas Kekaisaran Dongchuan. Yang Chen, Xiao Kue. Tadi aku sama Yun yang bahas soal kau. Nggak nyangka bisa ketemu beneran. Dong Huang Wangli. Tahu nggak baring senior sektenya? Malah sama orang luar. Xin Xiwen, kau ngerti nggak sih? Pertama, aku mewakili puncak Hunjian. Kau nggak berhak atur aku. Kedua, aku bareng saudara sendiri. Urusan kau apa? Kau! Tuan Wen, jangan marah. Orang mau ngapain itu urusan mereka. Nggak usah ladeni dia. Balik ke sekte lapor saja. Nanti ada yang rasim dia. Adik junior, siapa tuh beberapa bocah busuk itu? Ada masalah sama kau? Mau kuhabisin mereka? Nggak usah. Mereka cuma sekelompok anjing gila. Nggak perlu kakak 4 turun tangan. Terima kasih sudah datang ke kasino besar Teng. Kalian pasti sudah tahu aturan judi batukan. Setelah ajukan harga atau transaksi, nggak bisa batal. Ini batu mentah terbesar yang digali dari tambang batu Teng. Harga dasar 5.000 batu roh kelas atas. Sekarang mulai lelang. Aku tawar 6.000. Batu mentah segede ini, pasti ada barang bagus di dalamnya. Aku tawar 10.000. Begitu persepsi rohani sentuh langsung hilang. Nggak bisa masuk ke dalamnya sama sekali. Bagaimana kalau pakai Ken Tianjing atau Jijing?
Cuma segini doang? Aku tawar 50.000. Kalian tawa saja, nggak tahu siapa yang sial nanti yang beli. Batu tank ini bisa bantu aku lebur mata kiri dewaku. Adik junior, kau ngapain sih? Jangan-jangan kau mau judi batu juga? Batu tank nggak ada gunanya. Itu mainannya Master Formasi. Kakak, 4. Aku butuh banyak batu tank. Ada keperluan Adik penting. junior, walaupun aku orang awam, aku rasa batu ini kemungkinan ada batu tank di dalamnya sangat kecil. Kakak 4 jangan dilihat dari tampang. Betul, batu juga jangan dilihat dari tampang. Orang barbar dari timur naik ke Gunung Api. Kayaknya dapat untung. Mau judi batu pula. Benar-benar musuh bebuyutan ketemu di mana-mana. Kau ada di mana-mana. Sim Hiuen, kau berani taruhan gak? Taruhan? Yang Chen, kau bocah yang gak tahu diri. Taruhan ya taruhan. Tolong panggil bandar. Episode yang Master Wen, mau taruhan sama siapa? Aku. Kamu? Wajah baru. Tingkatanmu juga rendah. Dari mana? Gunung Huomen. Bulu Huomen? Tentukan syaratnya sendiri. Aku cuma jadi saksi. Yang Chen, kabarnya Gunung Huomen kalian miskin. Kita taruhan kecil saja, 20.000 batu spiritual premium. 20.000? Buat motivator tingkat bawaan, itu kekayaan besar. Benar. Taruhannya terlalu besar. Taruhan bagus. Kak Chai, pinjam batu spiritual. Yang Chen, aku baru gabung ke puncak jiwa pedang. Masih melarat. Lagi pula sepertinya batu mentah ini sulit menghasilkan batu tank. Lupakan saja. Adik, kamu terlalu pelit. Cuma 20.000. Masa harus minjam? Apa kasih? Terima kasih, kakak keempat. Isinya 50.000 batu spiritual. Xin Hiuen, kamu kan murid terkenal dari puncak pedang emas. Cuma 20.000 batu spiritual premium. Kamu nggak malu? Nggak takut memalukan 7 pedang Tianzong? Yang Chen, jangan coba sok kaya. Mau taruhan berapapun, aku siap lawan. 50.000 batu spiritual premium. Berani? Kamu yang bilang sendiri. Ayo! Pertaruhan antara Yang Chen dari Gunung Huomen dan Xin Xiwen dari 7 pedang Tianzong. Taruhan masing-masing 50.000 batu spiritual premium. Jika batu mentah ini menghasilkan batu tank, Yang Chen menang. Sebaliknya, Xin Xiwen menang. Ambil pisau pemecah formasi. Buka batu mentahnya. Yang Chen, tunggu aja sampai bangkrut. Potong lagi. Keluar hasilnya. Mana mungkin? Batu rongsokan begitu bisa keluar hasil? Yang kalah harus nerima. Serahkan uangnya. Kamu cuma beruntung. Tunggu saja. Kakak keempat, ini batu spiritualnya. Dan juga, ayo ke restoran terbaik di kota Singa. Aku takdir. Kakak Xiao, kami tidak kenal kota Singa. Restoran mana yang paling mewah? Kalau bicara restoran paling terkenal di kota Singa, sebagian besar kultivator bidung cuan pasti tahu. Namanya Xin Liangju. Xin Liangju? Nama aneh. Kalau bicara Xin Liangju, yang paling terkenal bukan makanannya. Juga bukan minumannya, tapi barang langka. Peninggalan kuno bernama teratai dewa. Konon barang ini nggak bisa dijinakan siapapun. Tapi setiap tamu di Xin Liangju boleh coba menyalakan teratai hitam es misteri. Kalau bisa menyalakan 5 dari 9 kelopak teratai hitam es misteri, Xin Liangju akan memberikannya gratis. Ada kesempatan begitu? Ayo, kita ke Xin Liangju. Banyak sekali orang. Nggak ada satupun yang bisa nyalakan setengah kelopak. Tuan, ini peralatan jiwa. Pembuatannya kasar sekali. Tekniknya payah banget. Mubazir bahan bagus. Peralatan jiwa? Apa itu? Tuan, peralatan jiwa itu sebenarnya jenis khusus peralatan spiritual. Tuarong, kamu bilang teratai hitam es misteri itu peralatan spiritual? Tuan, meski ini peralatan spiritual, tapi nggak cocok buat kamu. Kenapa? Karena kamu bukan guru jalan surga jiwa. Tuan, guru jalan surga jiwa bukan merujuk pada bakat tertentu. Tapi guru jalan surga dengan bakat jiwa khusus yang terbangun. Guru jalan surga jiwa sangat langka. Kalau berkembang, bisa membunuh tanpa jejak. Semengerikan itu? Benar. Dan Tuan, di dekatmu ada seorang guru jalan surga jiwa. Hah? Siapa? Qian Lingxi. Lingxi adalah guru jalan surga jiwa?
Berarti tangkai hitam es misteri ini cocok banget buat dia? Tepat sekali. Baik, rantai hitam es misteri ini sudah pasti jadi milikku.